Pernah nggak kamu merasa semakin banyak kamu bercerita, semakin kamu justru merasa kosong? Seolah-olah kamu sudah membagikan semuanya, tapi tidak mendapatkan ketenangan yang kamu cari. Di era sekarang, kita terbiasa untuk membagikan segalanya. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rencanakan? Tapi dalam Stoicism, ada satu prinsip yang sering dilupakan. Tidak semua hal perlu diceritakan. Bukan karena kamu harus menjadi tertutup, tapi karena tidak semua orang perlu tahu isi hidupmu. Dan lebih dalam lagi, tidak semua hal yang kamu bagikan benar-benar membantumu. Hari ini, kita akan membahas 10 hal yang justru lebih baik kamu simpan untuk dirimu sendiri. Bukan untuk menyembunyikan diri, tapi untuk menjaga kedamaianmu. Yang pertama, rencana besarmu. Kita sering merasa bersemangat saat punya tujuan. Dan dorongan pertama kita adalah menceritakannya ke teman, ke keluarga, ke sosial media. Tapi tanpa sadar, semakin banyak kita bicara, semakin sedikit kita bergerak. Seneca pernah mengingatkan bahwa terlalu banyak kata bisa menguras energi yang seharusnya digunakan untuk tindakan. Rencana yang belum diwujudkan lebih kuat dalam diam, karena fokusmu tetap utuh, tidak terpecah oleh opini orang lain. Yang kedua, masalah pribadi yang belum selesai. Tidak semua orang yang mendengarkan benar-benar peduli. Sebagian hanya penasaran, sebagian hanya ingin tahu cerita, sebagian bahkan diam-diam menghakimi. Bukan berarti kamu harus memendam semuanya, tapi Stoik mengajarkan, pilih dengan bijak. Karena berbagi ke orang yang salah bukan menyembuhkan, justru memperdalam luka. Yang ketiga, kebaikan yang kamu lakukan saat kamu membantu seseorang, lalu merasa ingin menceritakannya ke orang lain. Coba tanya, apakah itu masih tentang kebaikan atau tentang pengakuan? Kebaikan yang sejati tidak butuh penonton. Dalam Stoik, nilai seseorang diukur dari tindakannya, bukan dari seberapa banyak orang yang tahu tentang itu. Yang keempat, tujuan jangka panjangmu. Semakin besar tujuanmu, semakin banyak suara yang akan mencoba mempengaruhimu. Apa kamu yakin? Kayaknya sulit deh, kenapa nggak pilih yang aman saja? Dan tanpa sadar, suara mereka mulai menjadi suaramu. Padahal, itu bukan hidup mereka. Itu hidupmu menjaga beberapa hal dalam diam. Bukan berarti kamu ragu, itu berarti kamu melindungi arahmu. Yang kelima, kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Kita sering diajarkan untuk terbuka. Dan itu benar, dalam konteks yang tepat, tapi Stoik juga realistis. Tidak semua orang punya niat baik. Ada orang yang mendengarkan bukan untuk memahami, tapi untuk mencari celah. Karena itu, bukan semua hal harus dibuka ke semua orang. Kebijaksanaan adalah tahu kapan harus terbuka dan kapan harus menjaga jarak. Yang keenam, keuangan atau pendapatanmu. Bukan soal pelit atau tidak percaya, tapi karena hal ini sering mengundang sesuatu yang tidak kamu butuhkan. Perbandingan, iri hati, ekspektasi. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak pula persepsi yang muncul. Dan pada akhirnya, kedamaianmu bisa terganggu. Hidup yang tenang seringkali datang dari hal-hal yang tidak diumumkan. Yang ketujuh, detail hubunganmu. Hubungan itu ruang pribadi. Saat kamu terlalu banyak bercerita, orang lain mulai merasa punya hak untuk berpendapat, memberi saran yang tidak diminta, menilai pasanganmu, bahkan mempengaruhi cara kamu melihat hubunganmu sendiri. Hubungan yang sehat tidak butuh penonton. Ia butuh dua orang yang saling memahami. Yang kedelapan, rasa tidak aman atau insecurity ke orang yang salah. Semua orang punya luka, semua orang punya rasa tidak cukup, tapi tidak semua orang aman untuk mendengarnya. Beberapa orang bisa menggunakan itu untuk mengontrolmu, untuk merendahkanmu, atau untuk keuntungan mereka sendiri. Karena itu, pilih tempat yang aman untuk menjadi rapuh. Itu bukan kelemahan, itu kecerdasan emosional. Yang kesembilan, rahasia orang lain.
Ini sederhana, tapi sangat penting. Kalau seseorang mempercayaimu, itu adalah tanggung jawab, bukan bahan cerita. Karena saat kamu mudah membocorkan rahasia orang lain, kamu sedang memberitahu dunia bahwa kamu juga tidak bisa dipercaya. Dan dalam Stoik, karakter adalah segalanya. Dan yang terakhir, segala hal yang kamu bagikan hanya untuk validasi. Ini mungkin yang paling sering terjadi. Kita ingin dilihat, ingin diakui, ingin dianggap. Jadi kita membagikan hidup kita, bukan karena perlu, tapi karena ingin mendapatkan respon, like, komentar, perhatian. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa nilai diri kita tidak berasal dari opini orang lain. Dan selama kita masih bergantung pada validasi, kita akan terus merasa tidak cukup. Pada akhirnya, Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin. Tidak juga mengajarkan kita untuk menutup diri dari dunia. Tapi, mengajarkan kita untuk bijak. Bijak dalam berbicara. Bijak dalam berbagi. Bijak dalam menjaga diri. Karena tidak semua yang kamu rasakan harus diumumkan. Tidak semua yang kamu lakukan harus diketahui. Dan tidak semua orang pantas masuk ke dalam hidupmu. Kadang kedamaian datang bukan dari didengarkan banyak orang, tapi dari mengetahui bahwa kamu tidak perlu menjelaskan dirimu ke siapapun. Dan dalam diam itu, kamu akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari, ketenangan.